Selasa 10 Januari 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP merayakan hari ulang tahun ke-50. Perayaan tersebut digelar di Hall A Jexpo Kemayoran, Jakarta. Yang jadi sorotan, tak ada partai politik yang diundang PDIP dalam perayaan ulang tahun mereka. Bukan tanpa alasan, para petinggi partai mengatakan bahwa perayaan HUT sekaligus menjadi ruang konsolidasi internal mempersiapkan pemilu 2024. Namun Indonesia Channel tak membahas soal HUT ke-50 PDIP. Lebih dalam, Indonesia bakal mengulik sejarah panjang PDIP dalam perjalanan politik nasional. Salah satu di antaranya adalah kudeta politik berdarah pada era Orde Baru Soeharto. Selengkapnya, mari saling menerima. Latar belakang polemik PDI. Di era Orde Baru, pemerintah melakukan perampingan partai politik dan hanya ada 3 partai besar yang diakui, yakni Golkar, PPP, dan PDI. PDI baru berdiri pada 1973 yang merupakan gabungan 5 partai, di antaranya PNI, Partai ITKI, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik. Namun, partai ini selalu mendapatkan suara kecil ketika pemilu. Pada pemilu 1977 PDI memperoleh 8,05%, 29 kursi. Sementara pada pemilu 1982 mendapat 6,66% atau 24 kursi. Saat hendak mengikuti pemilu ketiga kalinya, Suryadi yang kala itu menjadi ketua DPP PDI mencari cara untuk menaikkan pamor partai dan mencari dukungan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam buku Megawati Soekarno Putri, Dari Ibu Rumah Tangga Sampai Istana Negara, Sumarno menerangkan, Suryadi berhasil menarik keras Soekarno dengan bergabungnya Megawati dan Guru Soekarno ke dalam PDI. Tujuannya tak lain mendongkrak suara partai. Ketika pemilu 1987, PDI berhasil menaikkan elektabilitas dengan memperoleh 10% suara atau setara 40 kursi. Lalu, di masa pemilu 1992, PDI mendapatkan 14% dukungan yang setara 56 kursi. Sebenarnya, kehadiran Megawati ini sukses menaikkan pamor politik partai PDI. Akan tetapi, Suryadi berpikir bahwa pencapaian ini menimbulkan keresahan dan tidak disukai oleh pemerintahan Soeharto. Pada 21 Juli 1993, Kongres 4 PDI dilaksanakan di Medan. Pada pertemuan ini, Suryadi dipilih menjadi Ketua Umum PDI. Namun, jabatan ini tidak disetujui oleh beberapa pihak. Dalam artikel yang diterbitkan USU, salah satu orang yang menentang adalah Jacob Nuawea. Ketika penyusunan struktur partai baru diadakan, Jacob menerobos bersama pasukan yang dibawanya ke Kongres. Pada Agustus 1993, Menko Polhukam Susilo Sudarman mengatakan Kongres Medan tidak sah dan memutuskan menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, PDI di Surabaya, selanjutnya KLB Surabaya. Dalam masa-masa itu, Megawati diusulkan menjadi kandidat Ketua Umum PDI 1993. Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDI dan lebih dari 100 orang lainnya mendukung wanita tersebut. Bahkan, mereka mendatangi Megawati di tempat tinggalnya. Melalui Kongres Luar Biasa, KLB, yang diselenggarakan di Surabaya pada 2 hingga 6 Desember 1993, nama Megawati diajukan. Akhirnya, Megawati secara de facto ditunjuk menjadi Ketum PDI periode 1993 hingga 1998. Selanjutnya,
Megawati ditunjuk secara aklamasi menjadi Ketum PDI pada 22 hingga 23 Desember melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Kemang, Jakarta Selatan. Peristiwa 27 Juli 1996. Dalam Opposing Soeharto, Compromise, Resistance, and Resignations in Indonesia, 2005, Edward Aspinall mengungkapkan, pada 1996, PDI yang dipimpin Megawati mengalami kegusaran. Penyebabnya, terdapat laporan bahwa Departemen Dalam Negeri dan ABRI meminta PDI untuk menandatangani Kongres Luar Biasa, KLB, yang akan dilakukan pada 1996. Pada KLB Medan yang diselenggarakan pada 20 hingga 23 Juni 1996, Suryadi terpilih menjadi Ketum PDI. Namun, acara itu tidak dihadiri oleh Megawati selaku Ketum PDI versi Munas Jakarta. Dari sana, terjadilah dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia. Dalam Indonesian Politic Crisis, The Long Fall of Soeharto, 1996 hingga 1998, 1999-24, Eklov menerangkan, pelaksanaan KLB dan upaya mengganti Megawati sebagai Ketum PDI tidak lain adalah siasat dari pemerintah. Hari Sabtu, 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan antara pihak pendukung Megawati, hasil Munas, dan Suryadi, hasil Kongres Medan. Pada pukul 8 WIB, Andol Simbolon, wartawan harian Terbit, mendapatkan kabar dari Ketua DPC PDI Jakarta Selatan, Audize Tambunan, kantor DPP PDI diserbu massa Suryadi. Di sana, ia menjelaskan bahwa kedua kubu saling melemparkan benda dan batu demi mempertahankan ketua mereka masing-masing. Mengutip laporan Kompas tanggal 29 Juli 1996, kejadian yang dikenal sebagai kuda tuli ini berlangsung selama 1,5 jam di Jalan Diponegoro. Komnas HAM melakukan identifikasi terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan catatannya, ada 5 orang tewas, 149 luka, serta 23 orang yang hilang. Selain itu, komisi yang mengurus perihal hak asasi manusia tersebut juga mengungkapkan pelanggaran-pelanggarannya. Akan tetapi, hingga sekarang kasus ini masih belum menemui kejelasannya. Bagaimana menurut kalian?